Jumlah nama-nama baru yang tersebut dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Mengapa KPK begitu sulit mengurai blunder kasus ini? Padahal bukan tidak mungkin dari sini bisa tercipta kasus baru dengan sejumlah nama baru. Pemirsa, berikut hasil investigasi kami di lapangan. Kasus suap proyek Wisma Atlet menangkap Sekretaris Menpora Wafid Muharam di kantornya 21 April 2011 lalu. Selain Sesmenpora, KPK juga menahan pejabat PT Duta Graha Indah ML Idris yang diduga sebagai pemberi suap, serta Mindo Rosalina Manulang yang diduga berperan sebagai perantara atau broker. Dalam pemeriksaan awal, Mindo Rosalina Manulang sempat mengaku sebagai orang suruhan bendahara Partai Demokrat M. Nasaruddin. Namun selang beberapa hari, Rosa membantah dan menyatakan semua pernyataannya itu dilakukan karena tekanan pengacaranya. Karena itu, Rosa mengganti pengacara dan mengubah BAP-nya. Tersangka kasus suap Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang terakhir menjalani pemeriksaan oleh KPK guna mencocokkan sejumlah dokumen termasuk beberapa lembar cek yang ditemukan. Sementara itu, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang juga menyeret rekan satu partainya Muhammad Nasaruddin, anggota DPR dari Partai Demokrat di Komisi 10, Angelina Sondakh, menyatakan siap jika diperiksa Badan Kehormatan DPR dan KPK. Tapi sampai saat ini, Angelina Sondakh mengaku belum mendapat surat pemanggilan pemeriksaan. Angelina sendiri adalah koordinator anggaran di Komisi 10 DPR RI yang menyetujui pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Saya siap, tapi kan belum ada siap. Oke. Senada dengan Angelina Sondakh, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus suap Wisma Atlet yang menyeret sekretarisnya Wafid Muharam. Menpora diperiksa selama hampir 3 jam sebagai saksi. Menurut KPK, Menpora diperiksa sebagai saksi atas 3 tersangka yang tertangkap tangan dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang. Ketiga tersangka dalam kasus ini adalah Sesmenpora Wafid Muharam, Direktur DGI Muhammad L. Idris, dan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Menpora mengaku dirinya tidak pernah mendapatkan laporan dari Sesmenpora terkait kasus ini. Kalau dana talangan saya tidak pernah dilapori dan itu juga memang bukan kebijakan dari kementerian. Bapak tahu siapa pemenangnya, Pak? Bapak tahu siapa pemenangnya, Pak? Bagaimana? Jadi saya ditanya mengenai penganggaran, lalu kemudian juga tanggung jawab saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Menanggapi soal perginya Nasaruddin ke Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyesalkan sikap Demokrat yang mengizinkan kepergian Nasaruddin karena sebenarnya KPK juga berencana memeriksa Nasaruddin terkait dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Namun saat ini, KPK mengaku lebih memprioritaskan penelusuran peran Menpora daripada Muhammad Nasaruddin terkait kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan menggali informasi dari setiap orang terkait. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan penyidik kembali meminta keterangan sejumlah saksi terkait proses tender Wisma Atlet di Palembang tersebut. Mereka yang diminta keterangan adalah Rizal Abdullah yang merupakan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Prestasi Olahraga Kemenpora Alman Hudri, Asisten Perencanaan Dinas PU Aminuddin, juga anggota tim perancang Wisma Atlet Oktarinto, serta staf Kemenpora Muhaimin. Seolah tak ingin kecolongan lagi, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeluarkan larangan kepergian ke luar negeri atau pencekalan bagi sejumlah saksi dari PT Duta Graha Indah dan PT Anak Negeri terkait kasus suap Wisma Atlet di Palembang. Permohonan cekal yang diajukan KPK ditujukan untuk saksi Dudung Perwadi, Yohanes Adi Widodo, Laurentius Teguh, M. Nasaruddin, Yulianis, dan Oktarina Furin. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, Dudung, Yohanes, dan Laurentius telah dicekal sejak 26 April 2011. Sementara Nasaruddin, Yulianis, dan Oktarina dicekal mulai 24 Mei 2011. Pencekalan ini diberlakukan selama setahun sejak keputusan cekal dikeluarkan. Apa tanggapan FIFA atas hasil Kongres PSSI yang terhenti? Fakta selengkapnya hanya di Metro This Week sesaat lagi.